teman baca pernah nggak sih ngeliat beberapa cerita yang beredar di online? Terutama ada satu platform yang emang isinya tuh seringkali cuitan ya. Mungkin teman baca penggunanya juga salah satunya. Nah, kita hari ini kedatangan seorang content creator yang biasa mengisi laman cerita itu jadi berwarna. Weh, berwarnanya tapi kayaknya berwarna lebih ke horor ya, teman baca. Nah, kali ini kita sudah kedatangan salah satu content creator yang juga udah menulis buku nih. Dan sekarang lagi mempersiapkan buku kedua. Siapa tahu nanti karyanya bisa diadaptasi ke medium lainnya juga. Karena memang biasanya menulis itu di platform online, lalu diadaptasikan ke buku, siapa tahu bisa diadaptasikan ke film juga. Kita sudah kedatangan Mas Wahid Nur Rohim. Halo teman-teman semuanya. Mas Wahid, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat ya? Ya, walaupun agak sedikit panas ya. Panas memang Jakarta memang akhir-akhir panas ini ya. Yes, kita lagi ada di Jakarta teman-teman, syutingnya Mas Wahid jauh-jauh terbang ke sini dari Jogja. Tapi kayaknya sekarang sih. udah Kereta sih, bukan terbang. Enggak terbang ya. Oke. Aduh. Naik kereta ke sini udah berapa hari yang lalu ya? Waduh, ngomongin hari kayaknya udah hampir 10 harian ya, Mbak. Oke, Mas Wahid, selamat datang di Behind the Book ya. Nah, Mas Wahid ini kan memang seringkali sharing ya, sharing cerita, terus juga sharing pengalaman-pengalaman juga di sosial media ya. Mungkin kalau bisa kita sebut X ya sekarang. X betul ya, namanya X. Namanya X ya, di situ banyak thread-thread ya atau cerita-cerita bersambung gitu ya, kalau bisa kita bilang cerita-cerita bersambung. Awalnya tuh gimana sih, Mas? Kenapa bisa akhirnya menentukan mau nulis di sana? Terus dengan cerita-cerita yang bersambung. Apa awalnya nggak di sana justru? Jadi kalau ngomongin awal ya, Mbak. Jadi ini ngomongin salah nama channel nggak masalah di sini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi awalnya itu kan bermula pada tahun sekitar 2019-2020. Di mana waktu itu aku sedang KKN di salah satu daerah di daerah Jogja, di Gunung Kidul lebih tepatnya. Nah dari sana itu pada awalnya kan aku ada sedikit bisa dibilang ya kurang begitu percaya dengan hal-hal yang berbau terlalu mistis gitu kan, karena ya aku mikirnya rasional aja. Terlebih lagi kan aku memang orang yang nggak begitu bisa merasakan hal-hal gaib lah kayak gitu, atau yang disebut indigo. Nah cuman waktu KKN itu, Mbak, ini aku ngomong karena aku mengalami sendiri, dimana ada hal-hal yang memang tidak bisa dijelaskan secara nalar logika waktu itu. Kayak semisal salah satu kejadian yang menurutku paling horor sampai sekarang itu, jadi waktu itu malam hari aku pulang dari bukit, jadi tempat KKN ku itu di perbukitan. Nah, pulang dari tempat itu, dari bukit itu aku sampai pulang ke posko, aku langsung tidur tuh, nggak bersih-bersih, nggak cuci tangan, cuci kaki tuh nggak. Terus pada sana aku tidur, beberapa waktu kemudian aku bangun. Cuman pas waktu bangun tuh aku ngeliat badanku sendiri tidur. Oke. Bangun tapi ngeliat tubuhku sendiri tidur. Nah, cuman kondisinya itu pas aku bangun tuh nggak terang, nggak gelap, remang-remang. Nggak terang, nggak gelap, tapi remang-remang semua. Dan di sana itu ruangannya sama. Jadi ruang tengah rumah itu sama, tempat-tempatnya sama, lokasi kayak kursi, meja dan lainnya itu sama. Sampai akhirnya waktu itu aku jalan, penasaran kan, ini aku di mana sih gitu, aku kenapa gitu. Jalan-jalan sampai di sebuah ruangan. Sebuah ruangan yang sebenarnya itu tuh kamar cewek. Jadi poskonya itu campur. Jadi cowok cewek itu campur, cuman beda ruang. Pas sampai sana itu di ruangan itu tuh cuman ada satu perempuan. Yang aku lihatnya cuma setengah badan. Jadi walaupun aku tatapan langsung, cuma entah kenapa fokusku tuh di badan ke atas lah, di badan ke atas. Perempuan rambutnya segini, ya sebahu lah bisa dibilang. Wajahnya cantik, cuman datar wajahnya, dengan nggak ada ekspresi sama sekali. Dia cuma nantep aku gini, tiba-tiba badanku tuh kayak gini, kita analogikan kayak sebuah karet, yang satu dipegang tangan kiri, satu pegang tangan kanan, kita diulur. Nah itu tiba-tiba tuh badanku tuh kayak, yang ini tuh kayak ketarik, set, masuk lagi. Pas tiba-tiba itu kayak bangun langsung, kayak kaget, kayak gitu. Keringat keluar semua. Pas azan subuh, akhirnya aku bangun. Jadi kalau di gunung itu kan pasarnya menjelang subuh lah, istilahnya rame-ramenya itu menjelang subuh. Nah pas itu
Aku tanyalah sama Bu RT yang apa induk posko lah, induk Semang. Aku ngobrol, Bu, kok aku semalam kok mimpi ketemu cewek kayak gini di kamar ini ya. Oh alah rapopo Mas Wahid, itu paling kamu cuma impen-impenan kayak gitu, kurang lebih Impen-impenan tuh apa? kayak istilahnya cuma mimpi bunga tidur kayak gitulah, kurang lebih kayak gitu. Nah aku merasa nggak puas dengan jawaban itu kan, akhirnya aku tanya lagi ke Pak RT, ke suaminya, jawabannya sama. Alah paling ngopo Mas mimpi gitu. Nah dari dua jawaban itu aku kayak merasa kok kayaknya aneh gitu loh, maksudnya ini aku di sini baru beberapa minggu kok udah kayak gini, kayak seolah-olah itu kayak ada yang ditutupi lah ya, curiga aja waktu itu. Sampai akhirnya anjir aku kalau ngomong ini masih agak sedikit merinding. Jadi sekitar 2 minggu kemudian atau sekitar beberapa hari kemudian lah, intinya sekitar ya katakanlah 10 harian lah, itu ternyata Pak RT itu punya anak perempuan yang seumuranku. Ternyata jadi anaknya Pak RT ini dia kerja di salah satu mie ayam yang ada di Jogja, mie ayam yang cukup terkenal lah di Jogja kota. Dan begitu anaknya itu pulang, wajahnya itu sama kayak nggak temuin di mimpi. Padahal selama ini kita belum lihat di foto-foto rumah itu nggak nemu aku foto mbak-mbak itu, karena memang tempatnya Pak RT ini kan kayak jadi kayak ruang umum gitu loh, kayak ada mungkin acara apa itu, jadi foto-foto memang mungkin di tempat di kamar-kamar itu. Wah anjir, aku langsung tanya, Mbak, kemarin kok aku kayak ngeliat kamu di kamar ini ya, aku bilang gitu. Langsung mbaknya itu kaget, loh kok sampean tahu Mas? Yuk, astaga. Anjir aku Mas, ini tahun 2019 bulan Juli Agustus kejadiannya. Yuk si mbak namanya Mbak Sri, namanya itu Mbak Sri, nama asli. Mbak Sri itu bilang gini, itu yang sama aku ya Mas, itu diusir gimana pun nggak mau pergi, dia bakal mau pergi kalau aku udah nikah. Itulah 2019 dia belum nikah. Sekarang udah nikah. Oh udah nikah, berarti udah pergi mungkin ya, karena aku belum kesana lagi. Nah setelah dari kejadian aku KKN itu, aku mikir bahwasannya aku aja yang nggak percaya terlalu dalam soal mistis aja dapat hal horor gitu loh. Nah makanya aku langsung tanya teman-teman tuh, bro gue duwe kisah horor, kamu punya cerita horor nggak? Aku tanya ke teman-teman. Sampailah ke sepupuku sendiri, anaknya Pak D. Dia KKN di salah satu desa di Klaten. Nah dari sana dia cerita lah. Akhirnya dari cerita dia itu aku tulis. Nah waktu itu 2019 akhir kalau nggak salah, aku ketemu salah satu podcast yang ada di Spotify, namanya podcast Malam Kliwon. Nah di sana itu kan bukan cerita horor dan sebagainya kan, aku jadi terinspirasi kayak, wah kayaknya asik nih kalau aku bikin kayak gini juga. Itu masih episode 4, episode 5 lah kurang lebih, masih awal-awal. Sampai saat itu aku mikir, oke nih aku bikin nih kayak gini nih, coba ATM ya. Aku mulai rekam itu, aku upload di Spotify. Tanggapannya biasa-biasa aja, nggak meledak sama sekali. Setahun, aku sekitar 6 bulanan sampai setahun aku di Spotify sama sekali nggak ada tanggapan. Istilahnya nggak meledak lah. Terus aku alih lagi, aku cari celah lagi, akhirnya cerita itu aku bawa ke YouTube. Sama aja. Akhirnya frustasi, skrip yang tadi aku baca tak lempar ke Twitter. Waktu itu bulan Oktober 2021 kalau nggak salah ya, Oktober 2021 jam 3 sore setengah 4 seingatku ya. Itu aku upload cerita itu. Sore aku mandi, habis mandi HP ku itu aku cek penuh notif, cerita KKN Klaten viral. Itulah alasan akhirnya aku memutuskan untuk nulis di Twitter. Oke. Setelah beberapa platform. Ya. Mungkin teman baca familiar ya sama beberapa cerita KKN ya yang ada di platform tersebut, dan salah satunya adalah ceritanya Mas Wahid ini ya. Judulnya kalau di X waktu itu KKN Rumah Kosong Klaten. KKN Rumah Kosong Klaten. Nah sekarang udah diadaptasikan ke buku ya. Itu nggak diadaptasi ke buku.
Oh, yang itu enggak? Enggak, Oh, justru enggak. itu bukan yang ini? Itu bukan yang ini. Oke, Ini itu bukan adalah ini. setahun kemudian. Jadi Mhm. mungkin inilah dampak dari namanya branding ya. Mhm. Setelah KKN Klaten itu kan aku merasa diterima di Twitter. Makanya aku mikir, wah inilah pasarku di sini. Setelah podcast di Spotify, aku nyontoh apa istilahnya terinspirasi dari PMK, di YouTube juga sama, akhirnya di Spotify kok apa di Twitter kok diterima. Akhirnya aku merasa kayak, oh inilah tempatku. Akhirnya aku mulai membagikan tulisan-tulisan horor di sana. Ya memang yang ku dapat dari sekeliling aja, kayak teman-teman dan sebagainya, daerah. Nah, setahun kemudian waktu itu di Twitter ada fitur namanya Space, Twitter Space. Nah, di sana ngobrol-ngobrol, sampailah ketemu salah satu orang dari Lampung. Dia kuliah di Lampung dan dia baru KKN Januari 2022. Dia cerita kalau, "Hit, aku punya cerita lagi." Karena dia di Lampung, cuman dia fasih pakai bahasa Jawa. Namanya Sam, Uncle Sam namanya. "Hit, aku punya cerita lagi." Cerita apa? "Besok tak cerita ke kalau aku sudah selesai KKN." Jadi dia itu ngomong itu, tapi pas waktu itu dia masih KKN. Akhirnya aku tunggu sekitar berapa ya? 15 sampai 20 harian lah. Akhirnya si Sam ini ngubungin aku lagi. Iya sih dong, gak cerita aku pora. Jadi kamu nulis ceritaku apa enggak? Akhirnya kita teleponan. Aku tulis tuh poin-poinnya dan lain sebagainya. Terus masuklah ke penulisan. Waktu itu memang tujuanku untuk treat. Jadi memang nggak terlalu detail kayak mau nulis novel kan. Karena ya siapa sih maksudnya yang yang bisa nyangka dari tulisan Twitter bisa jadi novel kan sangat jarang sekali waktu itu. Nah pas aku tulis, waktu itu aku nulisnya nggak lama sih, sekitar berapa ya? Mungkin nggak sampai sebulan, itu treat itu selesai dalam waktu kurang lebih sebulan. Nah, jadi kan kalau aku kan ngangkat dari kisah nyata ya Mbak ya, based on true story, makanya aku punya tanggung jawab di mana ketika tulisan ini selesai kutulis harus dikasihkan ke narasumber. Nah, dicek dulu, takutnya nanti ada sesuatu yang memang tidak berkenan lah. Pas aku selesai nulis, tak kasihlah ke si Sam. Pas tak kasih si Sam, sekitar 1-2 hari dia marah-marah ke aku. Jancok nek kowe hit. Aku udah bilang tuh, nama-nama disamarkan. Lah iki kok di sini namanya kok sama, hampir sama. Pekerjaannya juga sama. Jadi ada salah satu tokoh. Pekerjaannya itu aku bener-bener kayak nggak kepikiran sama sekali. Muncul aja di otak pekerjaan itu. Ternyata itu adalah nama asli, pekerjaan asli si tokoh itu. Padahal aku nggak kenal tokoh itu siapa, dan si Sam narasumber itu nggak cerita ke aku nama asli tokoh itu, pekerjaan tokoh itu. Jadi si Sam ceritanya cuman kulitnya doang? Kulitnya doang, dan istilahnya dia cuman memberi garis besarnya, kerangka. Nama-namanya itu dia udah samarkan. Dari dia itu udah disamarkan nama-namanya. Pas begitu sampai aku malah jadi nama asli sama pekerjaan asli. Itu kalau dinalar nggak masuk akal, bener-bener nggak masuk akal. 2 kali loh berarti ya. Satu tadi dapat vision yang anak perempuannya. Iya, itu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadiku. Ya kan? Ketika orang lain cerita pun dapat visionnya lewat itu sama. Ya, intuisi ya. Intuisi bener. Dan itu aku nulisnya waktu bulan puasa, seingatku. Bulan puasa itu aku nulisnya memang kalau bulan puasa kan memang jadwal agak padat lah, ya kan, kayak kalau orang muslim kan jadwalnya agak lumayan padat kalau pas puasa. Nanti aku nulisnya itu antara jam 12 sampai subuh. Jadi pas waktu di antara jam 12 sampai subuh itulah aku nulis treat ini gitu loh. Nah, cuman pas begitu si Sam ngomong, "Lah iki jenenge asli iki gaweane iki." Jadi pekerjaannya itu aku dari ribuan jenis pekerjaan aku kepikiran bikin gedek. Gedek itu kayak pagar yang dari bambu, anyaman bambu. Okay. Ternyata itu pekerjaan asli. Namanya juga nama asli. Dari ribuan pekerjaan. Oke, kalau guru mungkin bisa sama, tapi gawe gedek. Sekarang siapa? Aku nggak pernah ke Lampung, nggak tahu kondisi di sana gimana, orang-orangnya kayak apa, kok bisa tahu ke spesifik itu gitu loh. Tanpa mikir kayak tiba-tiba set gitu.
Itulah. Nah, yang disampaikan Sam itu akhirnya istilahnya apa? Kutulis menjadi sebuah tweet dan alhamdulillahnya juga viral setahun setelah KKN Klaten. Jadi jaraknya setahun. Nah, dari situ mulai waktu itu dilirik sama Gagas, terus diajaklah untuk berkolaborasi. Akhirnya ya udah ini ditulis dengan lebih istilahnya mendetail lagi. Akhirnya jadilah buku ini. Jadilah buku ini ya. Kalau yang Sam itu dulunya judulnya? Yang Sam itu dulu namanya KKN di rumah bekas pembantaian. KKN di rumah bekas pembantaian. Sekarang dibukuin jadi judulnya Misteri Rumah Bekas Pembantaian. Ya. Jadi mungkin ceritanya juga base-nya adalah pas saat KKN Saat ya. KKN. Tapi di sini nggak fokus ke KKN-nya justru ya, tapi fokus ke ceritanya gitu. Nah, dari pengalaman pribadi yang awalnya diceritain ke thread tersebut, itu total ada berapa thread nih sekarang? Waduh, kalau ngomongin total berapa ya? Lumayan banyak sih. Saking seringnya ya? Bukan saking seringnya. Jadi aku itu mungkin ini jangan dicontoh ya. Aku tuh tipikal orang yang nulisnya itu kalau gini. Mungkin ada penulis yang setiap bulan dia upload cerita baru. Aku pengen kayak gitu. Cuman aku belum bisa. Karena aku itu tipikal orang yang ketika ada 10 cerita nih, 10 cerita narasumber cerita ke aku pengalaman horornya, bagiku kok aku nggak klik sama satu pun cerita itu aku nggak nulis itu. Cuman ketika aku dapat klik satu, itu bakal tak kejar, tak garap mati-matian. Seperti apa yang tak kerjakan saat ini. Gitu loh. Jadi saat ini tuh aku dapat cerita dari temanku sendiri, kejadian tahun 2016 yang rame di Jogja. Makanya kayak apa ya, sama-sama di Jogja dan kisah ini tuh kayak apa ya istilahnya asyik untuk diulik gitu loh. Itu makanya ya nanti itulah ceritanya nanti. Ya nanti ya. Nanti. Oke, ini udah ada spill ya. Spill ada 3 thread yang bakal kita bahas. 3 threadnya Mas Wahid yang akan kita bahas. Satu tadi soal yang pengalaman pribadi dulu ya. Kalau pas pengalaman pribadi itu kan pertama kalinya Mas Wahid ngelempar istilahnya ngelempar dari platform yang basicnya suara terus ke audiovisual gitu, ya betul. Terus abis itu ketulisan gitu. Itu kan pasti beda banget tuh ya Mas. Dan gimana cara Mas Wahid sebagai penulis ya tentunya ini udah bisa dibilang sebagai penulis ya teman-teman. Karena udah beberapa karyanya dan sudah ada yang dibukukan juga. Kalau dari ketiga platform itu ya awalnya, karena kan kita lagi bicara awalnya dulu nih. Awalnya dari yang ketiga platform beda itu, terus akhirnya sampai ke tulisan, ngubahnya gimana tuh? Jadi kalau dibilang ngubah itu lebih sulit ke audiovisual sebenarnya. Audiovisual. Karena gini, kita harus bisa memberikan sebuah emosi, entah dari penekanan suara, dan lain sebagainya lah, atau pengaturan jeda dan sebagainya. Nah ketika di tulisan tuh kita kayak ya memang adanya kayak gitu ya kita lempar kayak gitu, cuman ada beberapa penyesuaian kayak kita harus nyesuaiin diksi yang memang bisa dipahami oleh orang. Jangan diksi yang terlalu rumit, karena kan kita juga nggak tahu yang baca tulisan kita itu siapa, umur berapa, apakah dia paham dengan diksi-diksi tertentu. Makanya kita sebisa mungkin memberikan diksi yang memang bisa dicerna begitu. Lebih mudah sih sebenarnya. Cuman agak sedikit minusnya itu atau kekurangannya itu adalah ada adegan yang harusnya ini kalau di audiovisual jadi greget, kalau di tulisan kalau orang yang nggak paham nggak greget. Itu kalau audiovisual kan orang nonton. Kalau tulisan kan orang baca dan membayangkan. Ya, berimajinasi sendiri ya. Betul. Seserem apa, mau seenggak serem apa itu kita yang mengontrol sendiri ya kalau di tulisan. Kalau audiovisual kan kalau ditampilin juga ya kerasa lah ya. Nah, itu juga berarti jadi tantangan dong ke cerita yang bentuknya tulisan. Betul. Gimana caranya tulisan itu bisa menyampaikan rasa ngerinya, bisa menyampaikan sedihnya kalau ada sedihnya gitu kan. Kalau Mas Wahid gimana cara menggambarkan gitu? Awalnya sih karena aku awalnya dari dulu suka baca ya Mbak. Maksudnya ya walaupun bukan bacaan yang tebel-tebel. Nah, dari
novel-novel atau buku-buku yang tak baca itu akhirnya diksi-diksi itu ketanam di otak gitu loh. Nah, jadi kayak, butuh romance atau mungkin, "Oh ini aku nulis butuh romance nih." Aku baca tuh, referensi-referensi novel-novel romance, butuh horor nih, baca novel-novel horor. Nah, dari situ nanti kayak kepikir, "Oh, bikin narasi horor tuh kayak gini nih," dan sebagainya, bla 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 bla. Karena jangan sampai, kita malas untuk mencari tahu atau mencari referensi, cerita yang harusnya bagus malah jadi zonk gitu loh. Hmm. Memang referensi perlu sih kalau dari aku, kayak novel-novel apapun sebenarnya. Dari situlah kita memperkaya diksi, kalau dari aku sih. Iya, Mungkin iya, setiap iya, orang iya. punya caranya masing-masing. Mhm. Dan Mas Wahid ini kalau di platform yang tulisan, Mhm. itu kan, bisa dibilang karya pertama yang langsung jebol gitu ya, karya pertama Iya langsung jebol, iya, bener nggak sih? betul betul. Betul ya? Mhm. Tapi walaupun emang, prosesnya itu di platform Di lain platform lain, justru ya. 2 tahun itu kurang 2 lebih, tahun 2 tahun di platform lain, beralih ke platform tulisan akhirnya malah jebolnya di jebol situ, di Twitter, heeh. jebolnya di Twitter. Waktu itu kenapa sih, emang saat itu berarti Mhm. kan itu di-upload tahun Kalau nggak salah 2021 deh. 2021 Heeh ya? heeh. Nah 2021 itu kan jaraknya 2 tahun ya setelah cerita itu, Iya, dialami dialami sendiri sendiri. gitu. Nah, apa sih yang waktu itu bikin, oh thread itu bisa jebol? Nah, kalau ditanya gitu ya, Kak, jadi namanya orang frustasi ya, nggak mikir waktu itu. Aku bener-bener waktu itu kosong blong, aku nggak tahu siapa penulis, tahu aku dulu penulis di Twitter itu yang aku tahu paling kayak, eee, apa ya waktu itu MBV Mistik kayak Mhm, gitu, mhm. yang penulis-penulis lama, Balakarsa itu masih ada. Nah, waktu itu aku malah belum tahu Simple Man. Mas Simple Man itu aku belum baca tulisannya di Twitter. Nah, begitu aku ngelempar itu, kok apa istilahnya, istilahnya kayak tiba-tiba duar gitu kan, ramai dan sebagainya. Terus ada yang ngomong, "Oh, ini KKN-nya sama hampir mirip kayak yang apa punya Simple Man," gitu. Aku penasaran Simple Man ini siapa waktu itu kan, belum Mmm, kenal kan waktu itu. Akhirnya aku cari tuh di Twitter, karena memang waktu itu Twitter itu cuman buat aku mantau kayak info-info terbaru. mmm. Nggak Traffic info suka ada grafik, tuh di situ. heeh, info terbaru itu di Twitter Heeh, tuh cepet banget lah cepet waktu itu. banget. Jadi, dari situ aku mulai penasaran sama Mas Simpleman ini. Akhirnya aku mulai, search gitu kan di Twitter, "Oh, Mas Simpleman ini tulisannya banyak, bagus-bagus," gitu kan. Waktu itu aku mulai baca tuh, tulisan-tulisannya aku baca dari yang Ranjat Kembang, yang tulisan-tulisan lama lah istilahnya. Sampailah ke salah satu tweet-nya yang KKN di Desa Penari Mhm, tuh. mhm. Makanya, oh ini yang sama orang-orang dibilang sama-sama KKN Iya, dengan nama sama-sama judul Kakak. KKN waktu itu, padahal waktu itu kita belum kenal, tahun 2019 belum kenal. Ya walaupun sekarang pada akhirnya kita kenal deket gitu loh dari tulisan horor itu tadi. Tulisan horor. Akhirnya terbentuk komunitas sendiri Terbentuk ya di komunitas, sana. betul. Yes. Nah, mungkin teman-teman juga, mungkin, cerita ini cukup relate sama Iya, teman-teman di rumah karena siapa sih yang nggak mengalami KKN KKN kalau betul. teman-teman, apa namanya, melewati masa-masa kuliah Mmm, gitu ya. Itu adalah salah satu kegiatan wajib ya wajib istilahnya ya, untuk wajib. mendapatkan gelar sarjana. Gelar sarjana. Betul ya. Itu ada salah satu kegiatan wajib gitu ya. Mungkin salah satu faktornya nggak sih cerita ini bisa viral karena Iya. relate ya? Dan itu kubuktikan beberapa waktu yang lalu, aku Mhm, ngangkat cerita yang relate juga dan meledak juga. Kalau KKN kan mungkin buat orang-orang yang nggak kuliah kurang begitu relate. mhm. Tapi kemarin aku dapat cerita soal kemah. Nah, oke. Ini kemah ini cerita, Semua orang pernah mengalami, semua bisa orang dibilang pernah ya. mengalami ya. Oke, itu cerita ketiga ya, Ketiga. kemah. Cerita ketiga yang nanti kita akan ulik dikit Mhm, ya. Tadi kalau misalnya yang Sam ya, mhm. yang Sam itu kan cerita kedua dan itu yang Yang dibukukan. dibukukan, betul. Yang dibukukan di sini. Kalau di sini, ini lebih, menceritakannya dari point of view orang pertama kah? Atau dari Mas Wahidnya yang menceritakan ceritanya Sam? Oke, jadi kalau, dari cerita, yang Misteri Rumah Bekas Pembantaian ini kan memang aku dapat cuman satu narasumber. Mhm, Makanya aku, memposisikan aku point of view-nya si Sam. Sam. Si Sam. Mhm. Karena, eee, dari ceritanya Sam ini udah menurutku udah kompleks banget gitu loh, untuk diulik menjadi sebuah cerita yang panjang itu udah sangat-sangat kompleks dan memang ya udah menurutku datanya udah cukup, tinggal kita pengembangan aja yang memang kayak perlu, "Oh ini dikembangin, ini nggak usah ditambahin," kayak gitu.
makanya udah cukup kalau dari ini. Dan ini pun mungkin buat teman-teman semuanya, ini tuh kok gambarnya kok hijau itu apa sih mas gitu kan. Hijau-hijau gelap, Hijau-hijau gitu kayak kan. kelihatannya kayak di tengah hutan ya teman baca ya. Jadi ini kan latar tempatnya itu di Lampung, kejadian 2022 bulan Januari, masih kemarin banget. Jadi sedikit tak kasih tahu bahwasanya si Sam ini dia itu KKN di sebuah rumah yang sekaligus menjadi kayak tempat gudang. Jadi kan ada KKN itu ada yang sama induk semang, induk semang itu yang punya rumah, dan ada juga yang dia kayak diberikan di rumah kosong gitu. Nah si Sam ini adalah diberi di rumah kosong. Nah kenapa ini ada foto pisang dan ada beberapa sosok ya sebenarnya? Karena ilustrasinya ada dua wanita. Itu bagus banget sebenarnya, bagusnya ilustrasi sosoknya. dua wanita dan ada satu jabang bayi ya. Nah ini teror di rumah ini tuh berasal atau bermula ketika salah satu anggota itu secara tidak langsung menyiram, secara tidak sengaja ya, menyiram pohon pisang yang ternyata di bawahnya itu adalah sebuah kuburan yang belum terungkap kalau itu adalah kuburan, dan baru terungkap ketika si Sam KKN di sini. Nah itu terornya macam-macam lah itu. Lumayan menguras tenaga sih. Aku nulisnya aja juga lumayan apa ya, bisa dibilang kan kalau nulis itu kan kita pertama kita mendapat dari narasumber, dan yang kedua kita menuliskan itu kan kita juga membayangkan gitu. Nah itu lumayan menegangkan untuk aku yang suka horor. Yang suka horor aja menegangkan, apalagi yang baru-baru nyemplung ke dunia horor ya teman baca ya, mungkin nge-freeze tuh dia. Mungkin kaget lihat ya. Kaget banget ya. Kayak yang kita tahu kan kalau yang beredar ya, info-info yang beredar kalau pohon pisang itu memang identik dengan sosok sosok. Tapi kalau sosoknya biasanya ya hantu bungkus ya. Hantu bungkus, betul. Hantu bungkus. Nah, kalau ini berkaitannya sama justru apa yang ada di bawah. Di bawahnya. Ya. Di bawah pohonnya itu ternyata ada makam, betul. Tapi makamnya belum tahu. Iya. Dan itu nggak cuma satu orang. Nah, nggak cuma satu orang. Terbukti ya di ilustrasinya ada dua sebenarnya kespil di ya. ilustrasi sih. Kespil di ilustrasi itu ada dua makhluk yang dia dalam satu liang. Karena itu kan apa ya, korban. Makanya ini kan judulnya pembantaian ya, karena ini memang korban pembantaian waktu itu. Si korban. Dan ada satu jabang bayi. Nah, korelasinya apa nih jabang bayi sama dua wanita ini? Itu bisa teman-teman lihat dan pantengin ceritanya di buku misteri Rumah Bekas Pembantaian ya. Ini mungkin ceritanya juga berlatar KKN ya. Ini KKN dan pengalamannya Mas Wahid waktu itu di thread pertama juga seputar KKN juga. Betul. Ya. Kalau teman-teman mungkin punya cerita KKN sendiri versinya teman-teman, boleh loh sharing di kolom komentar di bawah. Nanti siapa tahu dipilih ya kan sama tim Behind the Book untuk dapat seperangkat buku. Pilih mau buku horor, mau buku romance, mau buku self improvement, bisa gitu ya. Teman-teman jangan lupa like, share, dan komen gimana cerita KKN versi kamu. Nah, Mas Wahid itu kan dua kuncinya udah ketahuan ya tadi ya teman-teman ya, bikin thread yang viral kuncinya adalah relate sama pembaca, sama orang-orang yang ada di platform tersebut lah gitu. Nah, kita lanjut nih ya ke yang ketiga ini, dikabarkan relate juga teman-teman bagi kita ya kalau misalnya pernah mengalami kejadian ini. Nah, kejadiannya apa sih? Dan ini cerita Mas Wahid sendiri atau ada cerita orang lain? Jadi cerita teman, Mbak. Jadi waktu itu kan kita pas ke novel ini rilis kan, jadi brandingku yang walaupun aku sebenarnya di lingkungan anak band, itu Wahid ini horor gitu kan. Jadi brandingnya horor walaupun anak-anak band kan, temennya anak-anak band. Dan anak-anak band Jogja ya teman-teman ya. Band Jogja kan kita kenal ya banyak dan rata-rata memang suka berguyon. Iya, nggak usah disebut nama bandnya, udah cukup itu aja. Ya, itu aja ya. Ketahuan ntar. Jadi waktu itu kan kita lagi kumpul nih Mbak, lagi kumpul kan, terus ngobrol, bla 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 bla. Namanya cowok ngobrol kan pasti random kan. Mulai dari
Pertama mesti cewek, ya kan, ngobrolin Itu cewek. pasti ya, itu pasti ya. Itu pasti ngomongin, weh, sopo bro, ono sing ayu ra bro, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti mulai bahas soal agama. Kalau agak malam ngobrolin agak malam udah agama. mulai ini ya. Terus konspirasi. Nah, nanti kalau udah habis, oh bro, aku biyen pas kemah ceritanya apik banget bro. Mosok kesurupan, masal kok meh kabeh kesurupan. Itu dari salah satu temanku yang dari anak band sebelah, bukan teman-teman desa. Nah, dari anak band sebelah ini, dia cerita waktu itu tahun 2016, bulan April, tanggal 7 kalau nggak tanggal 8, lupa aku. Intinya bulan April. Dia ngomongin KKN mulu di otak. Dia kemah di salah satu bumi perkemahan yang ada di Jogja. Lokasinya nggak perlu tak sebutin karena ini sudah tutup loh tempatnya, jadi nggak perlu tak sampaikan lagi lah istilahnya. Nah, dari situ aku penasarannya di mana ketika kemah ini, tragedi ini tuh beritanya sampai kemana-mana. Kan biasanya kalau kesurupan ya paling cuma di guru-guru atau di sekolah lah. Ini sampai dimuat di berita, sampai bahkan ke pulau sebelah ceritanya. Nah, dari situ aku diberitahu sama temanku. Nih loh, kasih tahu beritanya, set nama sekolah keluar, detailnya lumayan keluar di sana di berita itu, artikel berita. Aku mikir kok bisa ya kayak gitu. Cuman waktu itu aku belum terlalu tertarik lah dengan cerita ini, mikirnya alah paling cuman gitu-gitu tok gitu kan. Sampai akhirnya aku pulang dan sebagainya, selang beberapa waktu aku nemu lagi berita itu, keluar lagi beritanya. Cuman yang menjadi masalah itu adalah kok berita ini tuh kok kayak nggak tuntas. Kayak gantung penjelasannya akhirnya gimana dan lain sebagainya itu nggak dijelaskan. Akhirnya aku ngubungin temanku lagi namanya Miko, nama samaran. Mik, aku perlu ketemu kowe iki, aku bilang gitu kan. Ngopo? Bahas kemah kemarin. Ya wes, besok ketemu. Akhirnya kita ketemu di salah satu warung kopi yang ada di daerah Sorwajan. Kalau teman-teman Jogja pasti tahu tuh, warung kopi di daerah Sorwajan Jogja. Nah, kita ngobrol di sana. Akhirnya si Miko itu ngomong, sebenarnya hit kemah iki akhirnya ono sing ra ono atau ada yang meninggal. Mungkin itulah alasan kenapa berita ini nggak dilanjutkan. Dia tuh duduknya gini, dia duduknya tuh kayak gini loh, kayak tapi yang rapih gitu. Cuman diem sambil senyum nyengir kayak gitu. Aduh, bayangin lagi. Kayak orang nontonin yang nari loh. Bayangin itu malam-malam, api menyala berkobar, satu orang kesurupan nari, yang di depan kesurupan diem, yang lain diem. Bukti foto lokasi saat itu tuh ada, orang kesurupannya juga ada. Makanya ini barang yang sangat penting